Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, kalau kita belajar sejarah, kita lihat konteks. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta, dan pemimpin-pemimpin kita begitu menerima kedaulatan pemerintahan, begitu dihantam oleh pemberontakan, oleh kudeta, macam-macam. Ada angkatan perang Ratu Adil dipimpin oleh Westerling. Beberapa hari, 2 minggu setelah penyerahan kedaulatan, terjadi usaha pembunuhan presiden, wakil presiden, perdana menteri kita, dan pimpinan-pimpinan kita. 2 minggu dan seterusnya muncul. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar konsep Indonesia ini tidak disukai oleh banyak kekuatan-kekuatan di dunia. Dan kita terbuka saja. Mungkin beberapa kekuatan-kekuatan yang dekat sama kita. Karena itu saudara-saudara, bahwa dari mulai presiden pertama, kita Indonesia, tapi seluruh dunia berada di tengah perang ideologi besar. Perang ideologi besar di dunia, di mana dunia dipecah menjadi blok. Ada blok komunis dan blok anti komunis. Blok, bisa dikatakan blok demokrasi atau blok kapitalis. Ini kenyataan. Jadi Indonesia, kita harus sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Perang Ukraina akan berpengaruh kepada kita. Peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan ke seluruh barisan pemerintahan. Marilah kita waspada. Marilah kita mengerti tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, saya baru pulang dari Eropa. Saya ketemu tokoh-tokoh dunia. Saya hadir di Davos. Puluhan kepala negara hadir. Hampir semua merisaukan pecahnya perang dunia ketiga. Kita di sini menghadapi tantangan, ya, perubahan iklim mengakibatkan kita menerima banyak bencana dan sebagainya. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Karena debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini
yang dibicarakan di dunia. Karena itu saya jalankan sebagai mandataris meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Saya katakan filosofi luar negeri saya adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Satu lawan, apalagi satu musuh. Itu garis kita. Tapi kita mengerti semua. Ya, kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau non-blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Karena itu dari awal Bung Karno mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman mengajarkan kepada kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan segala hormat kepada para pakar yang pandai dan pintar, yang punya banyak gelar, saya hormati mereka. Tapi dunia ini adalah keadaan nyata, bukan keadaan ideal. Saya selalu mengingatkan, mengajarkan, yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki. Yang lemah akan menderita. Itu yang kita lihat hari ini. Kita lihat di mana-mana. Jadi saudara-saudara, tugas saya sebagai presiden, sebagai pemegang kepercayaan rakyat yang disumpah, saya harus menjaga bangsa ini. Saya harus menjaga rakyat ini. Kadang-kadang gampang untuk kita bilang, gampang kita ngomong. Tapi kadang-kadang tidak gampang untuk dilaksanakan. Kadang-kadang hati kita bergejolak. Tapi kita harus senyum. Karena kita sudah memilih akan baik sama semua. Untuk melindungi rakyat kita. Kita tidak bisa emosional. Kita tidak bisa terlalu idealis. Karena yang berlaku adalah dunia nyata, saudara-saudara. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena inilah negara-negara Eropa ratusan tahun
ke kita. Negara-negara di utara ke kita. Mereka ke kita ratusan tahun, Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Jepang, Mongol. Mereka ke sini bukan untuk wisata.